Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Nurinisa dengan NIM 2119293 dari Prodi PAI kelas AEDPD dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Agus Salim MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan aplikasi entrepreneurship pada tingkat satuan pendidikan. Yang pertama adalah nilai mandiri. Nilai mandiri dapat diartikan sebagai sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung kepada orang lain dalam menyelesaikan tugas. Pengembangan aplikasi nilai ini pada tingkat satuan SMP dan SMA bisa dengan diintegrasikan dalam semua mata pelajaran dengan cara diberikan tugas individu dengan ketentuan penilaian dilarang melakukan plagiarisme. Hal ini akan memaksa peserta didik untuk mandiri dalam mengerjakan tugas mereka masing-masing. Kemudian pada tingkat PAUD dan SD, bisa dengan membiasakan anak untuk melakukan segala sesuatu sendiri tanpa bantuan orang tua, seperti berangkat sekolah tanpa diantar orang tua, atau berangkat sekolah dengan diantar namun tidak ditunggu orang tua sampai dengan pulang sekolah. Kemudian pada tingkat pendidikan non-formal, bisa dengan pembinaan mental pada diri peserta didik untuk mampu mandiri dalam segala sesuatunya, terutama pada pendidikan pesantren sebagai pendidikan non-formal berbasis agama. Kemandirian merupakan hal dasar yang wajib dimiliki setiap santrinya untuk bertahan hidup di setiap harinya. Kemudian, nilai yang kedua adalah nilai kreatif. Nilai kreatif bisa diartikan dengan berpikir dan melakukan sesuatu dengan tujuan menghasilkan cara atau hasil yang berbeda dari produk ataupun jasa yang telah ada. Pada tingkat satuan SMP dan SMA, bisa dilaksanakan dengan diintegrasikan dalam semua mata pelajaran dengan mengajak peserta didik untuk mengerjakan proyek tertentu untuk melatih kreativitas peserta didik dalam menyelesaikan masalah. Kemudian pada tingkat PAUD dan SD, bisa dengan penyediaan fasilitas yang mendukung kreativitas anak, seperti permainan edukatif yang melatih imajinasi anak, seperti contoh permainan puzzle, melipat kertas, mewarnai, menggambar, dan lain sebagainya. Kemudian, pada pendidikan non-formal, aplikasi pengembangan pendidikan sikap kreatif ini bisa melalui pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk aktif dan kreatif, atau jika di lingkungan pesantren bisa melalui pembinaan life skill seperti pelatihan peternakan, pertanian, koperasi pondok pesantren, kesenian, dan lain sebagainya. Kemudian nilai yang ketiga yaitu nilai berani menanggung resiko. Berani menanggung resiko merupakan sikap mengetahui peluang kegagalan sehingga dapat memperkecil resiko serta berani untuk menghadapi tantangan yang akan dilalui. Pada tingkat satuan SMP dan SMA, bisa menggunakan strategi pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk berani tampil di depan kelas. Kemudian, pada tingkat PAUD dan SD, bisa diintegrasikan dalam pembelajaran yang melatih kepercayaan diri peserta didik seperti dengan metode pembelajaran tanya jawab atau bercerita di depan kelas. Setelah anak percaya diri, maka akan tumbuh sikap berani dalam diri anak. Kemudian pada tingkat pendidikan non-formal, bisa dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk percaya diri dalam mengembangkan diri sesuai bakat dan minatnya dengan tetap memberikan bimbingan atas segala keputusan yang diambil. Hal ini akan membangun sikap berani untuk menanggung resiko pada anak. Kemudian nilai selanjutnya yaitu nilai jujur. Nilai jujur merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya untuk membentuk diri yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan perbuatan. Nah, pada tingkat SMP dan SMA bisa dilaksanakan dengan
melakukan evaluasi sikap jujur dalam bentuk penilaian sejawat untuk melihat sejauh mana praktek jujur diaplikasikan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Kemudian, pada tingkat PAUD dan SD, bisa diintegrasikan dalam pembelajaran melalui pengetahuan bahwa Tuhan Maha Melihat, kemudian pendidik memberikan teladan sikap jujur dan memberi apresiasi ketika anak berani untuk bersikap jujur. Pada tingkat pendidikan nonformal dapat dilakukan melalui pembinaan diri, yaitu memberikan teladan dan pemahaman bahwa Tuhan merupakan Maha Melihat, serta memberi apresiasi atas segala bentuk kejujuran anak dengan tetap diberikan pengarahan. Nilai yang selanjutnya yaitu nilai kepemimpinan. Nilai kepemimpinan ini bisa diartikan dengan sikap dan perilaku seseorang yang selalu terbuka terhadap saran dan kritik, kemudian mudah bergaul, bekerja sama, dan mampu mengarahkan orang lain. Pada tingkat SMP dan SMA, bisa diintegrasikan dalam semua mata pelajaran dengan strategi pembelajaran yang berkelompok untuk membangun sikap kepemimpinan dan pengembangan diri, bisa juga melalui ekstrakurikuler ataupun organisasi sekolah. Pada tingkat SD dan PAUD bisa diintegrasikan dalam semua mata pelajaran dengan strategi pembelajaran yang berkelompok untuk membangun sikap kepemimpinan dan kemudian pengembangan diri, bisa juga melalui ekstrakurikuler ataupun organisasi sekolah. Pada tingkat pendidikan nonformal, sama dengan SMP, SMA, PAUD, dan SD, yaitu diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran yang berkelompok untuk melatih sikap kepemimpinan pada setiap peserta didik di setiap kelompoknya. Selanjutnya yaitu nilai berorientasi pada tindakan. Diartikan sebagai sikap berusaha untuk berperan dalam mengambil inisiatif untuk bertindak dan bukan menunggu. Pada tingkat SMP dan SMA, bisa diintegrasikan dalam seluruh mata pelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif yang mendorong setiap peserta didik supaya mau ikut serta berperan dalam pembelajaran. Kemudian, pada tingkat SD dan PAUD, bisa diintegrasikan dalam pembelajaran dengan strategi pembelajaran kolaboratif. Strategi ini akan mendorong sikap proaktif pada anak untuk ikut berperan dalam pembelajaran. Pada tingkat satuan pendidikan nonformal, bisa menggunakan strategi pembelajaran kolaboratif atau membagi peserta didik menjadi kelompok-kelompok kecil untuk menyelesaikan sebuah tugas. Hal ini akan mendorong setiap anak untuk berinisiatif berperan proaktif dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yakni nilai kerja keras. Kerja keras dapat diartikan sebagai perilaku yang menunjukkan kesungguhan dalam menyelesaikan tugas dan mengatasi hambatan ataupun permasalahan. Pada tingkat SMP dan SMA bisa diintegrasikan dalam kultur sekolah, di mana peserta didik dengan prestasi akan lebih dihargai dan diapresiasi, sehingga menciptakan kultur sekolah yang aktif berkompetisi dalam akademik maupun non-akademik. Hal ini akan membentuk peserta didik untuk lebih terpacu dalam belajar dan meraih prestasi. Kemudian pada tingkat SD dan PAUD bisa dengan mendidik anak untuk selalu berusaha menaati aturan dan tata tertib sekolah dengan baik. Hal ini untuk melatih komitmen anak dalam konsisten melaksanakan kewajibannya sebagai peserta didik. Hal ini akan membentuk kebiasaan sikap kerja keras dan komitmen pada anak, serta berikan reward ataupun apresiasi supaya anak tetap bersemangat dalam mencapai tujuannya. Pada pendidikan nonformal, bisa dilaksanakan dengan memberikan reward pada setiap anak yang berhasil mencapai prestasi, baik akademik ataupun non-akademik di tiap akhir semester. Hal ini akan menciptakan suasana belajar yang semangat dan menumbuhkan sikap kerja keras pada anak dalam belajar. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan mengenai pengembangan aplikasi entrepreneurship pada tiap satuan pendidikan. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why am I still here and waiting
for us to have